gambaran perjalanan kehidupan rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah, dan kita luangkan waktu sejenak, berhubung ini juga hari Minggu, untuk kita mendengarkan beberapa uraian-uraian dalam rangka kita meningkatkan, menambah pengetahuan kita tentang agama kita. Mudah-mudahan ada 1-2 pelajaran ataupun ilmu yang kita dapatkan pada halaqah ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada pagi ini yang akan menjadi uraian kita, topik bahasan kita adalah tentang gambaran singkat bagaimana rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang gambaran perjalanan kehidupan rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin berbahagia, secara singkat barangkali kita gambarkan beberapa poin. Yang pertama, kalau kita membaca tentang kehidupan, khususnya kehidupan rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di sana ada cerita-cerita, ada keterangan-keterangan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah yang umumnya bersumber dari istri-istri beliau. Bagaimana tentang gambaran kehidupan rumah tangga Nabi. Di sana akan kita temukan cerita yang menarik. Ada cerita bagaimana Nabi sangat adil di dalam membagi hari-harinya bersama istrinya. Kemudian ada cerita-cerita yang mungkin agak dalam tanda kutip menggelitik. Ada bagaimana cerita cemburu istri-istri beliau, ataupun kecemburuan di antara istri-istri beliau. Dan bahkan ada cerita nanti dalam keterangan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang sampai ada di antara istri beliau yang memecahkan piring di depan tamu karena cemburu dengan istri yang lain. Ini cerita-cerita semuanya bersumber daripada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berumah tangga ketika usia beliau 25 tahun, dan istri pertama beliau bernama Khadijatul Kubra bintu Khuwailid. Ini merupakan seorang perempuan janda kaya, seorang yang memiliki keturunan yang terhormat. Disebutkan kanat Khadijah bintu Khuwailid itu seorang yang sangat menjaga kehormatannya, afifatan, menjaga kehormatan. Ketika ia meninggal suaminya, beberapa orang datang untuk melamar Khadijah ini. Namun banyak lelaki yang melamar beliau tolak. Sehingga pada satu kesempatan yang berbahagia, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bekerja pada Khadijah, menjadi seorang yang membawa dagangan beliau ke Syam. Kemudian setelah beberapa kali dagangan yang diamanahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika itu belum diangkat menjadi Nabi, mendapatkan hasil yang banyak, sehingga pada akhirnya dan berbahagia beliau memberanikan diri untuk
menyatakan bahwa Khadijah ini tertarik untuk menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita melihat dan berbahagia kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berjalan hampir lebih kurang sejak umur beliau 25 tahun sampai dengan umur beliau 61 tahun. Artinya istri beliau yang pertama itu Khadijah berumah tangga selama 25 tahun. Kemudian setelah wafat Khadijah, beliau begitu sedih. Beliau bahkan digambarkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat bajunya beliau menangis, ketika melihat teman-temannya Khadijah itu menangis. Karena kenapa? Karena teringat dengan jasa-jasa yang pernah diberikan bukan saja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi juga kepada Islam. Sehingga hadirin berbahagia, pada satu ketika Aisyah ini merupakan istri yang beliau nikahkan yang ketiga. Karena istri yang kedua yang beliau nikahkan itu bernama Saudah bintu Zam'ah. Saudah ini merupakan seorang janda juga. Itu beliau nikahkan persis setelah Khadijah wafat. Dan Saudah bintu Zam'ah ini merupakan seorang perempuan yang umurnya 55 tahun ketika beliau nikahkan. Dan Nabi pada saat itu hadirin berbahagia berumur 50 tahun. Artinya persis setelah beliau ditinggal wafat oleh istri pertama beliau yaitu Khadijatul Kubra. Dan Saudah ini hadirin berbahagia memiliki banyak anak. Artinya ada yatim yang ditinggalkan oleh suaminya terdahulu. Sehingga pada satu ketika ada seorang sahabiat bernama Khawlah melihat Nabi itu murung. Kemudian Nabi Khawlah ini menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala tatazawwaj?" Apakah ya Rasulullah engkau mau menikah? Kemudian Khawlah ini menawarkan jika engkau menginginkan yang masih gadis ada, dan jika engkau menginginkan yang sudah janda pun ada. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Khawlah ini, "Wa manil kibr?" Siapa yang masih gadis itu? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ta bikran," ya, ada salah penyebutan sedikit tadi. "In syi'ta bikran wa in syi'ta thayban." Jika engkau menginginkan yang gadis, maka itu Aisyah radhiyallahu anha, putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian jika engkau menginginkan yang janda juga ada, itu Saudah. Saudah ini umurnya hadirin berbahagia 55 tahun. Kemudian Nabi SAW akhirnya menikah dengan Saudah. Dan Saudah ini menjadi istri beliau yang pertama setelah Khadijah itu wafat. Kemudian dalam perjalanan rumah tangga Nabi SAW dan berbahagia, selama 25 tahun hidup dengan Khadijatul Kubra, Ummul Mukminin yang pertama, beliau di dalam keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nyaris tidak pernah ada riwayat tentang beliau itu punya masalah dalam tanda kutip ya dengan istri-istri beliau. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga nanti di sana ada, kalau kita baca tentang kehidupan rumah tangga Nabi pernah marah kepada istri-istri beliau, Nabi pernah menegur, bahkan Nabi pernah ingin menceraikan istri-istri beliau karena beberapa kekeliruan yang mereka lakukan. Ini nanti akan ada hadis Nabi SAW. Kemudian hadirin berbahagia, Khadijah ini nyaris tidak pernah dilontarkan oleh Nabi cerita-cerita yang tidak baik. Semuanya pujian-pujian terhadap Khadijah. Bahkan ketika Aisyah sudah berumah tangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nanti Khadijah ini memberikan seperti ini, menggambarkan seperti ini. Wahai Rasulullah, kenapa engkau masih menyebut-nyebut nama Khadijah? Bukankah Allah telah menggantikan yang lebih baik kepadamu? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la wallahi ma abdalani Allahu khairan minha amanat bi id kafaran nasu wa saddaqatni wa kadzabatni nasu wa wastani fi maliha id haramani an-nas. Artinya hadirin berbahagia, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kenapa menyebut-nyebut jasa-jasa yang pernah dilakukan oleh Khadijah? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah ini merupakan perempuan pertama yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khadijah ini merupakan orang yang banyak memberikan harta di dalam perjuangan Islam. Kemudian Aisyah mengatakan, hadirin berbahagia, ma ghirtu ala imra'atin ma ghirtu ala Khadijah wa laqad halakat qabla an yatazawwajani bi 3 sinina. Aisyah mengatakan, aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi melebihi kecemburuanku kepada Khadijah. Ini kata Aisyah. Padahal kata Aisyah, aku menikah dengan Khadijah itu setelah 3 tahun wafatnya beliau itu. Artinya ketika Nabi SAW ditinggal wafat oleh Khadijah itu umur 50 tahun. Setelah 3 tahun baru menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, dan sebelumnya telah menikah dengan Saudah. Saudah ini seorang perempuan umurnya 55 tahun, dan ada yatim yang dalam sebagian riwayat disebutkan ada 5 anak yang beliau bawa. Kemudian ada riwayat yang menyebutkan ada 6 anak, ada 6 yatim ketika beliau Saudah ini menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia, kemudian nanti ada beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam beberapa kitab sirah itu ada 12 orang. Satu di antaranya adalah seorang budak yang bernama Maryah Al-Qibtiyah. Ini seorang perempuan yang dihadiahkan oleh Muqawqis dari Mesir, raja Mesir, yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berumah tangga dengan Maryah ini, dan dari Maryah ini lahir seorang putra Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Ibrahim. Jadi putra Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 3. Salah satunya dari perempuan ataupun dari Maryah Al-Qibtiyah ini. Kemudian istri beliau yang keempat, hadirin berbahagia, bernama Zainab bintu Khuzaimah. Zainab bintu Khuzaimah. Zainab ini, hadirin berbahagia, tidak lama berumah tangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat disebutkan hanya 2 bulan. Kemudian setelah itu beliau wafat, dan Zainab bintu Khuzaimah ini merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wafat setelah Khadijah. Artinya setelah Khadijah kemudian Zainab wafat, menjadi istri kedua yang wafat dari ummahatul mukminin. Kemudian ada cerita-cerita yang sangat menarik dan berbahagia, cerita tentang bagaimana Nabi mengelola istri-istri beliau. Di dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan jatah 1 hari kepada setiap istri-istri beliau. Artinya kepada Zainab 1 hari, kepada Aisyah 1 hari, kepada Maimunah 1 hari, dan seterusnya. Dan tentunya karena sifat perempuan yang sangat pencemburu dan sebagainya, ini banyak kejadian-kejadian ataupun peristiwa-peristiwa yang dilukiskan, yang digambarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sisi-sisi perempuan, ya, yang barangkali semua perempuan sama, karena
istri Nabi sallallahu alaihi wasallam juga punya sisi kemanusiaan. Artinya perasaan emosional itu sama seperti kita. Dan kelebihan mereka adalah ummahatul mukminin, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu cerita hadirin berbahagia, pernah suatu kali ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh beberapa tamu. Beberapa tamu yang pada saat itu Nabi jamu dengan jamuan yang luar biasa. Disebutkan di dalam riwayat dari Anas bin Malik, wa kana ladaihi ba'd ad-duyufi da'ahum ila tanawul at-ta'ami fasami'at Zainab bintu Jahshin bidzalik. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh beberapa orang tamu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan makanan, ingin menyiapkan makanan kepada tamu ini. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ketika menyambut tamu di rumah salah satu istri beliau, yaitu Aisyah. Aisyah ini kan istri yang paling muda. Ketika tamu datang ke rumah Aisyah, kemudian diketahui oleh istri-istri beliau yang lain. Salah satunya adalah Zainab bintu Jahshin. Zainab ini juga istri Nabi yang salah satu ceritanya itu diabadikan di dalam Al-Quran. Kemudian ketika Zainab istri beliau yang lain mengetahui ada tamu di rumah Nabi, fa'arsalat ma'a khadimatiha sahfatan fiha tharidun alaihi dila'u syatin wa huwa at-ta'am alladhi tu'rafu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yufaddilu ala sa'iril at'imah. Artinya ketika istri beliau yang lain bernama Zainab mengetahui ada tamu di rumah Aisyah, lalu dia mengutus seorang pembantunya untuk mengantarkan sup daging kambing. Sampai di sana hadirin berbahagia, kemudian wa ma kadat Aisyatu tarassahfata fi yadil khadimati hatta darabatha biyadiha fawaqa'atil safhata 'alal ardi. Kemudian ketika Aisyah melihat ada yang mengantarkan makanan kepada tamu Nabi, kemudian darabatha biyadiha. Kemudian Aisyah ini memukul piring itu sampai jatuh dan sampai sup-supnya itu tumpah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjadi di depan tamu. Kemudian ketika melihat Aisyah sedang marah dan itu dilakukan di depan tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tenang, dengan senyum kepada sahabat-sahabatnya, kemudian Nabi mengatakan, gharat ummukum. Itu ibu kalian, karena istri Nabi itu kan ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Gharat ummukum. Itu ibu kalian sedang sedang cemburu, tengah cemburu dengan Zainab. Makanya dia memecahkan piring itu. Dan itu terjadi di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia. Dan tentunya jika itu terjadi di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita, mungkin berbeda dengan perlakuan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada cerita lagi hadirin berbahagia, seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengata-ngatain. Dia mengatakan kepada salah seorang istri beliau yang lain, yaitu Safiyah. Safiyah ini merupakan istri beliau beliau 59 tahun. Ketika itu Safiyah masih berumur 17 tahun. Apa peristiwa yang terjadi antara Safiyah dengan Aisyah radhiyallahu anha? Ketika itu hadirin berbahagia, di dalam riwayat ini disebutkan bahwa Safiyah ini secara postur dia lebih rendah
lebih, kalau bahasa kita lebih pendek. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Aisyah ini. Kenapa menegur Aisyah? Karena Aisyah sedang cemburu tadi sampai dia mengatakan innaha kanat qasirah. Ini bahasa yang diterjemahkan oleh para ulama. Innaha kanat qasirah. Safiyah itu lebih pendek. Begitu kira-kira bahasa yang disampaikan oleh atau yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin berbahagia, apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada istri beliau yang satu mengatakan hal-hal negatif kepada istri yang lain. Kata beliau, wahai Aisyah, innaki qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Wahai Aisyah, engkau barusan mengatakan satu kalimat, law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Seandainya kalimat itu diludahkan ke lautan, maka satu lautan itu akan membusuk, akan bau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menggambarkan betapa buruknya lah, kira-kira begitu. Betapa buruknya satu perkataan dalam tanda kutip merendahkan yang lain, sehingga Nabi menggambarkan jika kalimat itu diludahkan ke laut, maka satu lautan akan busuk, akan bau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin berbahagia, juga ada di antara istri beliau saling membanggakan diri antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya misalnya itu Zainab. Zainab ini merupakan sepupu beliau, Zainab bintu Jahshin, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sepupunya ini pernah menikah dengan, di jahiliyah dulu sebelum Islam ada istilah at-tabanni. Tabanni itu dalam bahasa kita anak angkat, mengangkat anak orang lain menjadi anak kita, dan kemudian menisbahkan binnya kepada kita, sehingga Zaid ini sampai di kalangan Arab disebutkan Zaid bin Muhammad, seolah-olah Zaid ini anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Zaid ini pernah Nabi nikahkan dengan Zainab bintu Jahshin. Kemudian hadirin berbahagia, berkaitan dengan Zainab dan Zaid ini turun satu ayat di dalam surah Al-Ahzab, yang artinya, yang pada singkatnya adalah, kemudian tidak lama kemudian antara Zainab dengan Zaid terjadi masalah rumah tangga. Kemudian dia mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika diadukan oleh Zaid tentang perihal rumah tangganya dengan Zainab, kemudian Nabi mengatakan, amsik alaika zaujak. Itu sabar saja, jangan ceraikan dia, kira begitulah. Amsik alaika zaujak. Kemudian ketika Nabi SAW menyampaikan kepada Zaid, jangan ceraikan dia, sabar dengan dia, kemudian turunlah ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz taqulu lil ladzina an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhshan nas. Artinya hadirin berbahagia, secara singkat kandungan ayat ini mengatakan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Zaid yang merupakan statusnya anak angkat beliau, Nabi dalam hatinya seperti mengetahui bahwa Zainab ini kelak akan menjadi istrinya. Karena itu kan bisa jadi firasat seorang Nabi. Zainab akan menjadi istri beliau, tetapi Nabi tidak mengatakan itu kepada Zaid. Kemudian ketika Zainab yang kemudian menjadi ummahatul mukminin berpisah dengan Zaid, maka Zainab dan Nabi ini dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Zainab kemudian hadirin berbahagia, ketika dalam hari-hari selanjutnya dia sampai Zainab ummahatul mukminin ini membanggakan, ya, dalam bahasa
hadis itu, kanat Zainabu tafkharu ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqulu ankahani Allahu minas sama'. Artinya Zainab sampai membuat berkata kepada istri-istri Nabi yang lain bahwa dia berbangga, saya lebih hebat daripada kalian. Kenapa? Karena ankahani Allahu minas sama'i, karena saya berbeda dengan kalian. Saya dinikahkan langsung dengan Rasulullah oleh Allah, ya, sementara kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian. Nah, ini hadirin berbahagia terjadi di dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi satu kisah yang sampai kisah ini kemudian menjadi asbabun nuzulnya surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim di juz 28 di akhir 28 surah At-Tahrim terjadi satu kisah menarik yang berbahagia. Ada salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Hafsah. Hafsah ini putrinya Umar radhiyallahu anhu. Putri daripada Umar bin Khattab. Artinya Umar bin Khattab itu menantu Nabi, itu menantu daripada Umar bin Khattab. Jadi Hafsah suatu kali pernah pamit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah pamit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kembali ke rumah orang tuanya. Kemudian hadirin berbahagia, setelah beliau pamit ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika pamit ke rumah orang tuanya, kemudian pada hari itu Nabi berkumpul dengan Maria Qibtiyah. Ketika berkumpul dengan Maria Qibtiyah di rumah Hafsah, di rumah istrinya yang lain. Kemudian ketika itu terjadilah, dalam bahasa hadis itu digambarkan terjadilah hubungan suami istri lah, kira-kira begitu, dengan istri beliau yang lain, tapi di rumah istri yang lain, di rumahnya Hafsah. Nah, kemudian hadirin berbahagia, ketika Hafsah datang dan mengetahui itu telah terjadi pada hari jatahnya Hafsah, tetapi Nabi pada saat itu berkumpul di rumahnya Hafsah karena Hafsah pulang ke rumah orang tuanya. Kemudian hadirin berbahagia, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mencintai istri-istrinya, istri beliau sama semuanya. Kemudian sampai mengatakan kepada istri Hafsah ini, istri beliau Hafsah, wahai Hafsah, saya akan mengharamkan, ini bahasa terjemahan, akan mengharamkan Maria kepada saya selama-lamanya. Karena apa? Karena beliau ingin mencari ridhanya Hafsah itu, karena dia marah-marah. Karena Hafsah marah-marah, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini di rumahku dan pada hari giliranku? Jadi Hafsah ini marah-marah betul. Maka turunlah ayat di dalam surah Tahrim dan berbahagia, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan kepadamu? Artinya dihalalkan istri beliau yang lain, yaitu Maria. Maria ini seorang perempuan Mesir, Qibti ini bangsa Koptik kalau bahasa sekarang, bangsa Qibtiyah. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan kepadamu? Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Allah telah mewajibkan kepadamu untuk melepaskan sumpahmu. Kalau pernah bersumpah maka cabut sumpah, untuk kembali menggauli Maria itu tadi, istri beliau yang terakhir. Karena Maria ini istri beliau yang terakhir sebelum beliau wafat. Dan dari Maria ini lahir putra beliau bernama Ibrahim. Wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Apa yang terjadi dan berbahagia? Jadi Nabi di situ mengatakan, wahai Hafsah, saya akan meninggalkan, atau saya tidak akan menggauli Maria lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga diceritakan dalam surah Tahrim ayat 3.
Ini surat Tahrim bercerita dengan peristiwa ini ayat 1 sampai ayat 3. Wa idz asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. Jadi rahasia ini hadirin berbahagia, rahasia yang disampaikan oleh Nabi kepada Hafsah. Saya tidak akan berhubungan lagi dengan atau menggauli, atau dalam bahasa kutip tidak akan dengan Maryah lagi. Karena begitulah. Jadi nanti ada tafsiran daripada ulama sampai mengatakan menceraikannya dan sebagainya. Jadi cerita ini hadirin berbahagia, padahal Nabi mengatakan kepada istrinya Hafsah, jangan ceritakan kepada siapapun. Jangan ceritakan kepada siapapun. Tetapi Hafsah ini cerita kepada istri Nabi yang lain, kepada Aisyah. Wa idz asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. Dia cerita kepada Aisyah. Aisyah, ini Nabi begini. Kemudian Nabi mengatakan, bahkan bersumpah tidak akan ke rumah Maryah lagi. Karena begitu bahasanya. Ini disampaikan kepada Aisyah. Padahal Nabi mengatakan jangan sampaikan pada siapapun. Padahal. Tetapi hadirin berbahagia, peristiwa ini kemudian nanti ditegur oleh Allah. Ya Rasulullah, jangan begitu. Jangan engkau haramkan sesuatu yang dihalalkan kepadamu. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Qad faradallahu lakum. Allah telah mewajibkan kepadamu untuk melepaskan sumpah. Kalau kamu tadi bersumpah di depan istrimu Hafsah untuk tidak bergaul dengan Maryah lagi, maka cabut sumpahmu. Kemudian peristiwa ini hadirin berbahagia disampaikan oleh Hafsah, putrinya Umar bin Khattab, kepada Aisyah, putrinya Abu Bakar, dari istri beliau yang lain. Dia cerita kepada Aisyah. Kemudian tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan kepada Hafsah bahwa ia mengetahui bahwa Hafsah telah menceritakan kepada Aisyah. Kemudian digambarkan di dalam Al-Quran. Falamma nabba'at bihi wa adhharahu Allahu 'alaihi 'arrafa ba'dahu a'rada 'an ba'd. Falamma nabba'a bihi qalat man anba'aka hadha. Ketika Nabi menceritakan atau menyatakan kepada Hafsah bahwa engkau telah cerita pada Aisyah tadi ya. Jadi terkejut Hafsah. Padahal itu rahasia yang disuruh Nabi jangan ceritakan pada siapapun. Maksudnya jangan ceritakan kepada istri-istri beliau yang lain. Maka ketika Hafsah mendengar perkataan Nabi, qalat man anba'aka hadza. Ya Rasulullah, siapa yang bagi tahu kepadamu? Siapa yang beritahukan itu kepadamu? Benar Nabi mengatakan, nabba'ani Allahul alimul khabir, yang memberitahukan bahwa kamu telah membocorkan rahasia kepada istri-istri yang lain, pada Aisyah, alimul khabir, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau dalam bahasa kita kemudian memanggil Aisyah dan Hafsah, in tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma wa in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa Jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Kemudian setelah memanggil Aisyah dan Hafsah, kemudian Nabi, in tatuba, jika kalian bertaubat, maka Nabi memberikan nasihat kepada keduanya. Dan bahkan di dalam riwayat itu disebutkan Hafsah itu diceraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemudian Nabi rujuk lagi dengan Hafsah. Nabi rujuk lagi dengan Hafsah, dan kemudian rumah tangga beliau berjalan sampai beliau wafat. Ini cerita-cerita yang diabadikan dalam Al-Quran, yang menggambarkan bahwa rumah tangga Nabi sekalipun punya masalah-masalah kecil. Punya masalah-masalah kecil, barangkali seperti masalah rumah tangga manusia pada umumnya. Oleh karena itu hadirin berbahagia, dengan membaca sirah kehidupan rumah tangga Nabi, kita akan sedikit memahami bagaimana Nabi memperlakukan istrinya, dan bagaimana Nabi memperlakukan istri beliau yang mungkin secara kematangan, ada yang lebih matang, ada yang lebih usianya lebih, kemudian ada yang muda. Itu Nabi memperlakukan mereka itu dengan perlakuan yang luar biasa. Kemudian cerita yang terakhir dan berbahagia adalah tentang Saudah. Saudah ini
seperti yang saya sebutkan di awal tadi, Saudah merupakan istri beliau yang kedua setelah wafatnya Khadijah. Jadi pada satu ketika, hadirin berbahagia, Saudah ini ketika Nabi nikahkan umurnya 55 tahun. Nabi 50 tahun, artinya beda usia 5 tahun. Jadi pada akhir-akhir kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Saudah ini pernah memberikan malam atau jatah malam Nabi di rumahnya kepada istri yang lain. Jadi dalam bahasa hadis itu disebutkan, ini yang riwayat juga Aisyah, rawat Aisyah radhiyallahu anha dzalika faqalat ghaira anna Saudata bint Zam'ata wahabat yawmaha wa lailataha li Aisyati zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Saudah pernah memberikan jatah hari dan malamnya kepada Aisyah. Ini para syarih hadis, para ulama hadis menyebutkan ada beberapa alasan. Salah satu di antaranya, di antara banyak alasan kenapa sampai Saudah memberikan harinya kepada Aisyah. Aisyah, malam ini jatah Nabi menginap di rumahku, tapi malam ini tidak apa-apa Nabi menginap di rumahmu. Kan begitulah bahasa kita. Kata para ulama, salah satunya adalah ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabtaghi bidzalika ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Saudah ini mencari ridha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya ini banyak uraian-uraian para ulama tentang alasan. Ada yang menyebutkan bahwa likibari sinniha, karena pada saat itu secara usia, secara Saudah ini sudah usia lanjut. Kemudian untuk menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dengan faktor-faktor yang lain, kemudian dia memberikan jatah harinya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Itu hadirin berbahagia gambaran tentang kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berdasarkan riwayat. Semuanya berdasarkan riwayat dari mayoritas dari Aisyah, dari istri beliau Aisyah, di Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau ceritakan cerita tentang Hafsah, cerita tentang Saudah, cerita tentang Khadijah, bagaimana cemburunya beliau kepada Khadijah. Ini beliau ceritakan semua. Ma ghirtu ala imra'atin, aku tidak pernah cemburu melebihi cemburuku kepada Khadijah. Kata Aisyah, padahal Khadijah itu meninggal jauh sebelum aku menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi aku tetap cemburu dengan Khadijah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kata Khadijah, idza utiya bihadiyatin faqalat idhhab ila fulanah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan satu pemberian hadiah, maka Nabi mengatakan, pergi ke sana, kasih itu kepada sahabatnya Khadijah. Fa innaha tuhibbu Khadijata, karena si fulan itu teman baiknya, teman karibnya, sangat mencintai Khadijah. Jadi Aisyah ini menggambarkan begitu Nabi menyebut-nyebut Khadijah sampai maghirtu ala imra'atin, aku cemburu, tidak pernah aku cemburu kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kecemburuanku pada Khadijah. Ya, ini hadirin berbahagia digambarkan semua oleh Aisyah dan juga istri-istri yang lain, tetapi mayoritas, kebanyakan riwayat tentang kehidupan rumah tangga Nabi ini bersumber daripada Aisyah radhiyallahu anha. Hadirin berbahagia, mudah-mudahan uraian yang agak kepanjangan ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tanda kutip tidak berjalan sebagaimana kita bayangkan. Juga ada polemik, ada masalah. Beliau bahkan pernah meninggalkan istri beliau selama 1 bulan. Itu disebutkan dalam riwayat. Kenapa demikian? Karena di antara istri-istri Nabi itu ada yang meminta sesuatu di luar kemampuan Nabi, sehingga ini juga turun ayat Al-Quran. Sehingga di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi begini, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Beliau itu di dalam uraian-uraian ataupun di dalam penjelasan hadis-hadis
tentang sababun nuzul ayat ini, beliau mengumpulkan istri-istri beliau kemudian mengatakan, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina. Jika kalian menginginkan kehidupan dunia, maka silakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jika kalian menginginkan akhirat, maka hidup denganku dengan dengan serba kekurangan lah, kayak begitu. Ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan di dalam ayat tentang peristiwa bagaimana Nabi itu menyampaikan itu kepada para istri beliau. Dan bahkan di dalam penjelasan ayat tersebut disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai meninggalkan mereka 1 bulan karena meminta. Ada yang sebagian mufassir mengatakan meminta nafkah lebih dari nafkah yang lazim diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari gambaran singkat tentang bagaimana kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memberikan ilmu, memberikan wawasan, memberikan pengetahuan kepada kita bagaimana memanage kehidupan ataupun memanage rumah tangga kita. Mudah-mudahan dengan cerita-cerita ini memberikan petunjuk kepada kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.